Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Baik, kita sambung lagi pembelajaran kitab kita Mabadi Ilmu Fikih, pertemuan yang ke-6. Tapi ingat, kita ingatkan lagi kepada para santri agar mengisi absennya, yaitu dengan mengetik di komentarnya namanya dan alamatnya dan kelasnya. Kan tamhid itu ada dua, misalnya A atau B, lengkapi itu. Dan alamat lengkapnya juga, misalnya Tanjung dari mana, Amuntai misalnya di mana, desa apa, kecamatan apa, itu kecamatan, desa, kecamatan, kabupaten. Jangan umum. Misalnya Amuntai kan luas, jadi di mana. Baik, kita sambung pembelajaran kita halaman 17, yaitu segala syarat takbiratul ihram. Yaitu ada 15 perkara. Jadi syarat takbiratul ihram itu sah apabila 15 perkara ini harus kita laksanakan. Apabila kurang daripada 15 ini syarat ini, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau tidak sah takbiratul ihramnya, otomatis sholatnya pun tidak sah. Jadi ini harus kita perhatikan benar-benar dan kita praktikkan dalam sembahyang atau sholat kita dalam sehari semalaman. Rugi kan? Rugi. Kita sholat tapi tidak sah, rugi. Kenapa? Karena ilmunya tidak belajar. Karena tidak belajar tentang sholat, maka sholat kita tidak sah. Baik, segala syarat takbiratul ihram itu yaitu 15 perkara. Yang pertama, bahwa jatuhnya takbir itu ketika berdiri pada sembahyang fardu. Maka tidak boleh mengangkat takbir ketika sambil berjalan. Belum lagi sampai ke tempat dia sholat, lalu sudah mengangkat takbir sambil berjalan. Maka sembahyang takbirnya tadi tidak sah, takbiratul ihramnya tadi tidak sah. Apabila tidak sah, maka otomatis sembahyang sholatnya tidak akan diterima. Jadi ketika kita sudah sebelum sholat, kita kan disunatkan membaca istighfar, kemudian apalagi membaca surah An-Nas, supaya sholat kita tadi jangan waswis, jangan ragu-ragu dimasuki gangguan syaitan. Maka disunatkan sebelum takbir tadi membaca dulu istighfar 3 kali, kemudian baru surah An-Nas. Kemudian baru melafazkan niat sholat. Seperti itu. Kemudian jaga sunnah-sunnahnya, berdiri kaki menghadap kiblat dan jaraknya satu kilan atau sejengkal kita. Jadi kita kurang lebih 1 jengkal ini posisi antara satu kaki kiri dengan kaki kanan. Jangan lebih maju atau lebih mundur yang satu. Sama posisinya. Kemudian dia menghadap kiblat. Jangan sampai seperti ini atau seperti ini. Kebanyakan orang sholat kakinya seperti ini, tidak menghadap kiblat. Padahal yang disunatkan tadi seperti ini. Ini posisi. Kenapa jadi tidak menghadap kiblat? Ya, diantaranya karena ilmunya dia tidak belajar tentang ilmu sholat. Maka dia asal-asalan. Ya, walaupun itu tidak mempengaruhi atau tidak mempengaruhi sah sembahyangnya tadi. Ya, walaupun dia misalnya tidak menghadap kiblat kakinya, tapi tetap sah, tapi mengurangi pahalanya. Bagi orang yang belajar, maka
akan lebih banyak pahalanya. Jadi beda orang yang sholat di tempat yang sama, waktunya yang sama, imamnya sama, nah maka hasilnya beda antara si A, si B, si C yang sholat di situ. Nah, kenapa? Tergantung ilmunya. Kalau dia belajar ilmu apa? Ilmu tentang sholat, khususnya fikih tentang sholat, yang satu tidak belajar, nah maka yang belajar tadi lebih banyak pahalanya dibanding yang tidak belajar. Nah, itulah kelebihan orang yang berilmu. Nah, jadi kita himbau kepada para santri harus fokus mengikuti ini. Nah, karena ini kita lakukan tiap hari 5 kali sholatnya dalam satu hari, dan rugi bagi orang yang sholatnya tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, jadi kita ulang lagi. Yang pertama, syarat takbiratul ihram itu bahwa jatuhnya takbir itu ketika berdiri pada sembahyang fardu. Ketika sudah berdiri siap, sesudah tadi misalnya membaca istighfar, kemudian membaca surah An-Nas, kemudian dilafazkan sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblat adanillahi ta'ala, baru diangkat Allahu akbar dan mengangkatnya sampai di batas telinga. Nah, seperti itu. Nah, jadi posisi tangannya, telapak tangannya itu seperti itu. Nah, bukan seperti ini. Nah, atau seperti ini, lebih tinggi. Nah, atau tidak mengangkatnya Allahu akbar sampai di dada. Ya, walaupun dia telapaknya menghadap kiblat, tapi tidak tingginya tidak sampai telinga. Nah, maka tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah, di sini pun banyak sudah orang yang tidak pas dalam mengangkat atau cara takbir. Padahal yang yang ada di kitab yang disuruh menurut ilmu fikih adalah seperti ini, misalnya dalam sholatnya mau takbir Allahu akbar. Nah, di sini bisa seperti itu kan cara takbirnya. Kalau kita pernah belajar cara mengangkat takbir itu ada 3 macam. Ya, pertama yang sering kita lakukan seperti itu, yaitu mengangkat dari bawah Allahu akbar, ketika sampai di atas barnya di sini bar. Nah, baru gitu. Ada juga yang kedua, cara yang kedua yaitu diangkatnya duluan. Jadi ketika sampai di sini baru mengucap takbir Allahu akbar. Nah, barnya di sini. Nah, cara yang kedua. Yang cara yang ketiga dari awal mengangkat sampai seperti ini. Nah, baru barnya tadi. Misal yang cara yang ketiga Allahu akbar. Nah, itu cara yang ketiga. Nah, jadi cara sembahyang, cara mengangkat takbiratul ihram itu ada 3 macam. Pertama Allahu akbar, di sini berhentinya barnya. Kemudian cara yang kedua dari sini diangkat, kemudian baru mengucap takbir Allahu akbar. Nah, barnya di sini. Kemudian yang ketiga Allahu akbar, dari bawah sampai turun lagi, baru di situ berhentinya barnya tadi. Nah, baik. Kemudian syarat yang kedua dengan bahasa Arab. Nah, jadi takbiratul ihram tadi jangan sampai diganti dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah, jadi tidak sah, ya walaupun artinya sama. Kalaunya Allahu Akbar itu dalam bahasa Arab, kalaunya dalam bahasa Indonesia Allah yang Maha Besar. Nah, lalu digantinya misalnya, nah maka tidak sah takbirnya tadi, tidak sah sholatnya tadi. Atau digantinya dengan bahasa Inggris misalnya, nah maka tidak sah juga. Atau dengan bahasa Banjar atau bahasa Bugis atau bahasa Dayak ataupun bahasa apapun, nah maka tidak akan sah. Jadi yang sah itu hanya dengan bahasa Arab satu. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga dengan lafaz Allahu Akbar, tidak boleh digantinya. Misalnya Allahul Azim. Nah, sama azim maha besar juga.
Nah, maka jika ada orang yang mengangkat takbir dengan Allahul Azim, nah maka sholatnya tidak sah. Karena ya takbirnya tadi bagian dari rukun, sedangkan yang rukun yang pertama saja yang dimasukinya sudah tidak sah. Nah, maka sholatnya pun otomatis tidak akan sah kalau dilanjutkan. Kemudian yang keempat, seperti susunan tersebut. Nah, jadi kalimat Allahu Akbar itu tidak boleh dipaling. Akbar Allah misalnya. Menggunakan kalimat itu tapi dibaliknya. Allah yang asalnya duluan diletakkan yang terakhir. Akbar yang di akhir diletakkannya di awal. Akbarullah misalnya. Akbarullah misalnya. Nah, maka tidak sah juga takbiratul ihramnya. Nah, jadi seperti susunan yang sudah ada Allahu Akbar, nah itu jangan dimudip-mudip lagi. Kemudian yang kelima, tiada dipanjangkan hamzah jalalahnya. Nah, hamzah jalalahnya itu tadi tidak dipanjangkan, yaitu terdapat di kalimat Allah. Nah, jadi yang tidak boleh itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, A-nya, alifnya atau hamzahnya tadi, hamzah jalalahnya tadi tidak boleh dipanjangkannya. Kalau lam jalalah ya memang panjang. Tapi Allahnya tadi, A-nya tadi, nah itu yang tidak boleh dipanjang. Jadi langsung Allahu Akbar. Nah, yang tidak sah atau yang tidak boleh Allahu Akbar. Nah, jadi kalau ada menemukan seperti itu, maka orang tadi sholatnya maka tidak sah. Kemudian yang keenam, tidak dipanjangkan baknya, ba akbar. Nah, jangan panjang. Kalau dipanjangkan maka tidak sah. Allahu Akbar. Nah, banyak. Nah, maka tidak sah. Jadi langsung aja Allahu Akbar bar. Nah, karena banyak tidak pakai alif. Nah, berbeda seandainya kalaunya banyak pakai alif maka panjang. Nah, ini hati-hati juga, jangan sampai gara-gara nadanya misalnya bagus lalu dipanjangkan. Nah, maka hati-hati, maka sholatnya tidak sah atau takbiratul ihramnya tidak sah. Yang ketujuh, tidak ditasydidkan baknya tadi. Tidak ditasydidkan baknya. Nah, baknya tadi tidak pakai tasydid. Allahu Akbar misalnya, Akbar. Nah, Akbar, banyak tadi tidak pakai tasydid. Langsung aja Allahu Akbar. Kemudian yang kedelapan, tidak menambah waw sebelum lafaz jalalah. Tidak menambah waw sebelum lafaz jalalah, artinya kalau jangan ada tambahan, cukup Allahu Akbar, jangan lagi ditambahi wallahu akbar, ada waw. Nah, maka ini pun tidak sah takbiratul ihramnya. Kemudian yang kesembilan, tidak menambah waw yang mati atau berbaris di antara dua kalimahnya. Jangan ada tambahan waw baik di awal tadi ataupun di tengah. Allahu wa akbar misalnya. Allahu wa akbar. Nah, ada waw di antara dua lafaz Allah dan akbarnya. Nah, maka ini pun tidak sah takbiratul ihramnya. Kemudian yang ke-10, tidak berhenti yang panjang atau pendek. Tidak berhenti yang panjang atau pendek. Tidak berhenti yang panjang atau pendek antara dua kalimahnya. Artinya berhenti sebentar, Allah, diam, akbar. Nah, jangan ada jeda antara Allahu Akbar tadi.
di antara Allah dan akbar, langsung saja, jangan ada jeda-jedanya. Nah, kalau ada jeda-jedanya, nah maka bisa membahayakan, yaitu tidak sah takbiratul ihramnya. Langsung saja. Kemudian yang ke-11, mendengarkan akan dirinya sekalian hurufnya. Nah, jadi mulai Allahu Akbar tadi telinganya jelas mendengarnya. Nah, telinganya harus mendengar. Apabila tidak mendengar maka diulang sampai jelas. Karena bila tidak mendengar, ini masuk rukun qauli, dan rukun qauli syaratnya harus mendengar, maka otomatis apabila tidak mendengar maka sholatnya atau takbiratul ihramnya tidak sah. Kemudian yang ke-12, masuk waktu pada sembahyang yang berwaktu. Ya, maksudnya kalau sholat wajib, nah otomatis harus masuk masuk waktunya. Nah, seperti ini kan misalnya jam berapa? Nah, lalu mau sholat zuhur tidak akan sah. Kenapa? Karena waktu sholat tadi belum sampai. Ya, kalaunya sholat sunat ya tidak masalah, sah-sah saja. Yang dimaksud ini adalah sholat yang punya waktu, ya salah satunya adalah sholat fardu. Nah, maka sholatnya tadi tidak sah. Ya, kemudian yang ke-13, jatuhnya pada ketika menghadap kiblat. Nah, jadi ketika takbir tadi, nah maka sudah kita menghadap kiblat, jangan lagi misalnya sambil miring gitu. Ya, walaupun itu kiblatnya di situ misalnya, tapi sambil di badannya miring, lalu takbirnya Allahu Akbar, walaupun barunya tadi menghadap kiblat. Nah, maka ini pun jangan dilakukan karena tidak sah. Jadi harus sudah menghadap kiblat, nah sudah siap, baca tadi istighfar 3 kali, baca surah An-Nas 1 kali, baru angkat takbirnya tadi. Nah, maka sahlah takbiratul ihramnya. Nah, kemudian yang ke-14, tiada mencederakan segala hurufnya. Ya, maksudnya makhrajul hurufnya itu benar, diucapkan, dilafazkan benar. Jadi jangan ada sampai salah huruf Allahu Akbar, atau banyak tadi digantinya dengan ta, misalnya dia melafazkan dengan ta Allahu Aktar. Nah, itu jelas tidak sah takbiratul ihramnya. Ataupun huruf yang lain-lainnya. Nah, apabila diucapkannya tidak sesuai dengan segala hurufnya tadi, tidak mencederakan, nah maka hukumnya sah. Tapi kalau hanya mencederakan, otomatis hukumnya tidak sah. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimanakah orang yang menyebut huruf ra tidak fasih, atau istilah bahasa Banjarnya betagar? Nah, sah saja mereka mengucapkan karena mereka tidak mampu. Ya, bahasa Banjar kan pilat. Ya, harusnya betagar, pilat. Nah, mau tidak mau harus seperti itu. Tapi selama tidak mencederakan bacaannya tadi. Nah, kemudian yang ke-15, yang terakhir, mendudikan takbir oleh makmum daripada takbir imamnya jika mengikut imam. Ya, kalau kita misalnya sembahyangnya berjamaah, otomatis takbir kita makmum lebih lambat daripada imam. Artinya imam dulu takbir, setelah selesai takbir imam, nah baru kita takbir. Bukannya misalnya imamnya belum takbir, kita sudah takbir. Nah, itu jelas tidak sah. Ataupun bersamaan dengan takbirnya imam. Imam takbir, kita langsung mengangkat, kita langsung juga mengangkatnya tadi. Nah, maka ini pun juga hukumnya makruh. Ya, sah saja, tapi ya yang lebih baik tadi
selesaikan dulu imam mengangkat takbir, nah baru kita juga mengangkat takbir. Nah itulah 15 macam syarat takbiratul ihram. Jadi jangan sampai ada kita syarat dari yang 15 ini kurang satu, walaupun hanya satu. Apabila ada yang kurang, nah maka otomatis sholat kita atau takbiratul ihram kita tidak sah. Nah apabila tidak sah takbiratul ihram, maka rukun kita kurang. Nah maka otomatis apabila rukun sembahyang kita kurang, otomatis sholat kita pun tidak sah dan mempengaruhinya, dan sangat rugi bagi orang yang melakukannya. Kemudian yang kedua, segala syarat Fatihah. Nah Fatihah. Nah, jadi sudah takbir, lalu masuki rukun yang kedua yaitu Fatihah. Yaitu 10 perkara. Nah, jadi syarat membaca Fatihah itu ada 10 perkara. Pertama, bersusun. Jadi Fatihah tadi ayat pertama 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Nah, semuanya tersusun, tidak boleh terbolak-balik. Yang satu semestinya di awal, ini diletakkan di bawah, dipaling. Dari yang 7 jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah dibalik seperti itu, nah maka tidak sah. Ataupun ada satu surah, satu ayat dibalikan, dihurufkan dengan ayat yang lain. Mestinya Maliki Yaumiddin, baru Ar-Rahmanir Rahim. Nah dibaliknya itu ya, walaupun lengkap 7 ayat, nah tapi tidak berurutan, maka ini adalah tidak sah bacaan Fatihahnya. Kemudian yang ketiga, memeliharakan sekalian hurufnya. Nah huruf yang dilapaskan ketika membaca Fatihah itu sesuai dengan makhrajul hurufnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati dengan huruf H. H itu ada 2 macam, ada H kecil, ada H besar. H kecil ada harus cara mengucapkannya beda dengan H, ya kan? H. Nah itu jelas beda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Salah bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah beda. Itu kan beda memeliharakan sekali hurufnya. Nah bila seperti itu maka tidak sah bacaan Fatihahnya. Nah dan ini bahaya. Apabila tidak sah bacaan Fatihahnya, nah maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Walaupun dalam satu rakaat misalnya, ketika rakaat kedua, ketiga dan keempat benar 3 rakaatnya, tapi 1 rakaatnya salah, nah maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Nah jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan sholat tadi. Artinya belajar dulu. Bukannya dalam artian harus belajar dulu karena belum belajar masalah sholat lalu tidak sholat. Nah ini salah lagi. Artinya kita sudah sholat tapi mungkin belum secara keseluruhan mengetahui, memahami tentang sholat. Nah lalu kita pelajari, dan ini akan membantu kita dalam sholat tadi lebih husuk. Karena kita tahu yang kita kerjakan ini sunat, ini wajib, ini harus seperti ini. Nah lebih fokus lagi. Kemudian yang keempat, memeliharakan sekalian tasydidnya. Nah tasydid di setiap hurufnya jangan sampai hilang. Nah apabila hilang satu tasydid, nah maka sama hukumnya menghilangkan satu huruf. Apabila salah satu tasydid tadi hilang atau hukumnya sama menghilangkan satu huruf, nah otomatis bacaan Fatihahnya tidak sah. Apabila tidak sah, nah otomatis sholatnya pun tidak sah. Nah jadi hati-hati dalam membaca surah Fatihah. Bahkan perlu belajar surah Fatihah ini, atau dikatakan tasheh, batasheh. Nah kalau ada gurunya, misalnya tasheh dengan gurunya, siapa guru tasheh untuk bacaan Fatihah misalnya. Nah kemudian yang kelima,
Memeliharakan sedikit lagi, kita ulang lagi. Memeliharakan yang keempat tadi, memeliharakan sekalian tasdid, yaitu misalnya di apa, bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, kemudian Alhamdulillahi Rabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, tasdidnya Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, tasdidnya, dan sampai seterusnya. Kemudian yang kelima, tidak mengantarai diam yang panjang atau pendek serta mengkasar, ia akan memutuskan bacaan. Nah, jadi membaca surah Fatihah tadi antara satu ayat dengan ayat yang lain, jangan ada misalnya terhenti dengan kasut, dengan maksud, dengan tujuan berhentinya tadi untuk memutuskan bacaan. Nah, bila ada seperti itu maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Kecuali misalnya ada diselangi dengan batuk, atau misalnya batuk flu misalnya. The flu ketika itu misalnya, nah maka batuknya tadi atau flu-nya tadi tidak mempengaruhi berurutannya surah. Padahal dia mau membaca tapi karena batuk, nah maka batuk tadi bukan pemutus, boleh disambung, tetap boleh disambung. Nah, beda dengan sengaja. Setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, diam maksudnya. Nah, lalu baru setelah diam beberapa lama baru disambung. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian yang keenam, membaca sekalian ayatnya dari Bismillah sampai waladhdallin. Nah, jadi sampai dari Bismillah sampai waladhdallin, jangan ditinggal-tinggal atau dipaling tadi. Dan disunatkan membaca auzubillah sebelum membaca Fatihah. Ya, mudah saja yang bagian yang keenam. Kemudian yang ketujuh, tidak salah yang mencederakan dengan maknanya. Tidak salah yang mencederakan akan dengan maknanya. Nah, jadi jangan sampai ada salah daripada huruf-huruf Fatihah tadi. Jadi harus kita dengar, kita fokus membaca Fatihah supaya jangan salah. Nah, kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, membacanya itu ketika berdiri pada sembahyang fardu. Nah, jadi membaca Fatihah ketika kita berdiri dalam sembahyang fardunya. Kemudian yang kesembilan, mendengarkan akan dirinya. Artinya telinganya harus mendengar. Jangan sampai telinganya tidak mendengar. Apabila telinganya tidak mendengar, maka bacaan tadi diulang. Apabila tidak diulangnya, nah maka otomatis bacaan Fatihahnya tidak sah. Apabila tidak sah, nah otomatis salatnya pun tidak sah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, tidak mengantarai akan dia oleh sebutan yang lain. Tidak mengantarai akan dia oleh sebutan yang lain. Artinya ketika membaca satu ayat, nah kemudian tidak ada membaca yang lain daripada surah Fatihah tadi, dilanjutkan dengan ayat yang seterusnya sampai selesai. Yang ada misalnya sesudah membaca Fatihah ayat pertama misalnya atau ayat kedua, lalu ada diselangi dengan bacaan yang lain. Nah, maka ini pun tidak mencederakan bacaan Fatihah. Jadi harus bersambung. Nah, sambung disambung sampai habis, sampai selesai. Nah, demikianlah syarat-syarat rukun qauli yang lainnya. Inilah daripada segala syarat Fatihah. Insyaallah nanti akan kita sambung segala syarat sujud. Nah, syarat sujud. Nah, jadi sangat dimohonkan kepada seluruh santri untuk menyimaknya benar-benar, karena pekerjaan ini kita lakukan setiap hari
dan sayang kalaunya ada yang tidak sah atau yang tidak memenuhi syaratnya. Nah, jadi tujuan kita belajar supaya kita lebih fokus, lebih konsen dalam melaksanakan ibadah. Kemudian mohon sekali lagi kita himbau agar mengisi absen nama dan alamat yang lengkap, desa, kecamatan, kemudian kabupaten, dan kelasnya. Nah, kelasnya. Dan bagi yang kurang jelas dengan penyampaian kita yang masih belum bisa mencerna atau bingung, ya silahkan di komen bisa ditanyakan tentang masalah apa yang tidak dipahami. Insya Allah kita akan cek, kita akan balas. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari Allah. Akhir kalam, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.